Halo pemirsa, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, agama, dan kebudayaan. Namun justru itulah yang menjadikan Indonesia terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Yang berarti, meski berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Dengan dasar Pancasila, perbedaan yang ada justru memperkuat bangsa ini. Bersama-sama mengabdi, berbakti untuk kemajuan Indonesia. Hari ini Dialog Khusus hadir kembali di hadapan Anda bersama saya Rizka Nova. Dan kali ini kita mengangkat tema mengabdi dan berbakti untuk Indonesia. Sudah bergabung bersama saya di studio iNews TV Semarang teman-teman dari INTI atau Perhimpunan Indonesia Tionghoa yang akan berdiskusi bersama tentang bagaimana membangun Indonesia dengan keberagaman yang ada. Saya sapa dulu narasumber kita hari ini. Yang pertama Bapak Go Andi Siswanto atau yang biasa dipanggil Bapak Andi. Beliau adalah Ketua INTI Jawa Tengah. Apa kabar Bapak? Ya, selamat sore. Sehat, semangat terlalu. Semangat. Dan di sebelah Bapak Andi ada tamu saya yang juga luar biasa, Dr. Lee Agustinus Darmawan. Beliau adalah Ketua Kehormatan INTI Jawa Tengah. Apa kabar Dr. Lee? Sehat senantiasa selalu, terima kasih. Dan pemirsa, jika Anda pernah dengar tentang Rumah Sakit Apung, beliaulah penggagas Rumah Sakit Apung swasta pertama di Indonesia. Dan kita langsung masuk saja ke inti terlebih dahulu, Pak Andi, Dr. Lee. Sebetulnya kapan INTI ini atau Perhimpunan Indonesia Tionghoa dibentuk dan sebetulnya tujuannya untuk apa? Ya, baik, ini satu pertanyaan yang bagus ya. Jadi INTI itu berdiri pada tanggal 10 April 1999. INTI itu cetus ya berdirinya INTI karena sebelumnya 1 tahun 98 pada tanggal 13-15 Mei ada kerusuhan besar di Jakarta. Nah, kami sebagai warga Tionghoa merasa perlu bersatu untuk membentuk satu perhimpunan. Nah, saat itulah misi kami adalah bagaimana ada peraturan-peraturan pemerintah, ada 67 peraturan yang kami pikir itu memberatkan warga negara Tionghoa di Indonesia. Nah, kami berusaha untuk merevisi itu. Misalnya KTP ada yang dikasih tanda merah dan sebagainya. Lalu juga kalau mau ngurus surat-surat itu butuh SBKRI. Nah, hal-hal begitu yang paling utama. Lalu masuk ke situ kita juga banyak bergerak di sosial, terutama di kemanusiaan. Nah, dari 99 sampai sekarang ini Perhimpunan INTI sudah berdiri 23 tahun. Ini dalam usia remaja ya. Jadi di Indonesia INTI adalah salah satu organisasi istilahnya papan atas. Nah, INTI sekarang juga udah tersebar di seluruh Indonesia, ada di 85 kabupaten, ada di 16 provinsi. Nah, kebetulan saya dipercaya untuk Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk Jawa Tengah pun kami ada membentuk lagi pengurus cabang di daerah-daerah. Lalu untuk bantuannya seperti apa yang diberikan Pak Andi? Nah, bantuannya yang jangka pendek aja, seperti pada waktu pandemi ini, kami juga berkolaborasi dengan beberapa organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Kami pernah memberikan masker mencapai 5 juta masker sampai 200.000 sak beras atau 20.000 ton. Dan dari INTI sendiri juga banyak memberikan APD. APD itu bisa masker, bisa baju hazmat, bisa sanitizer, bisa termometer, macam-macam. Kami di Jawa Tengah terhitung lebih dari 100 rumah sakit di seluruh Jawa Tengah dan puskesmas. Ya, itu bantuan yang cukup terbantukan. Apalagi pada masa-masa waktu tertentu, masker tuh 1 dus sampai 500.000. Betul. Itu pun kami terus mensupport. Dan itu pun sulit dicari. Ya, nah itu asal muasalnya saya mendapat satu broadcast ya kan di Solo. Ya. Masa itu COVID udah mulai tinggi, tapi pelayanan di puskesmas masih pakai jas hujan.
Nah, kami merasa itu tergerak, harus cepat adakan APD. Ya, APD, baju hazmat. Nah, banyak bantuan juga kami dapat bantuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia Jakarta, dikirimin juga dari macam-macam organisasi, juga dari perusahaan, sehingga kami bisa cepat menyebar dengan cepat. Seperti itu. Oke, kalau Dokter Lee boleh diceritakan kapan bergabung dengan INTI? Saya bergabung dengan INTI sejak awal. Saya salah seorang pendiri INTI. Hanya ketika INTI dideklarasikan secara resmi, saya berada di luar negeri. Baik, dan INTI ini kan sudah lama sekali. INTI sudah lama sekali. Mungkin ada program-program baru yang mungkin dulu belum ada dan sekarang ada begitu di INTI. Ya, kami INTI inovatif ya. Jadi kami selalu cari sesuatu yang baru. Misalnya di INTI Provinsi Jawa Tengah, kami juga melayani, misalnya ada satu gereja, satu musola, satu masjid, ingin membangun ya, pokoknya rumah-rumah ibadah. Kami bisa memberikan satu desain secara gratis. Itu adalah salah satu inovasi kami yang terbaru. Baik. Nah, untuk di bidang publikasi, kami sekarang ada satu channel baru, namanya INTI Talk. INTI Talk itu kami undang narasumber untuk memberikan satu pengetahuan kepada masyarakat. Dan di samping itu kami juga memberikan beasiswa. Ya. Tadi kami juga baru dari Unwahas ya. Kami di situ juga memberikan beasiswa seorang dokter dan baru lulus, nanti beliau juga mau praktik di Flores karena dari Flores. Nah, seperti itu. Baik. Nah, di samping itu kami juga yang paling sering kami lakukan menanam pohon. Ya, kami lihat lingkungan ini juga penting ya, sehingga kami ajak Masyarakat seperti itu. bagaimana kita bersama-sama ya juga menanam pohon supaya pohon ini bisa menghijaukan bumi kita lagi. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan INTI seperti itu. Berarti kegiatan INTI dari dulu pertama kali tahun 99 sampai sekarang sudah berkembang Ya, begitu ya jenis bantuannya betul, begitu. betul. Baik, kami akan jeda dulu sebentar dan pemirsa, setelah ini saya masih akan bertanya-tanya, berbincang, mengobrol lebih panjang lagi dan Anda pasti penasaran tentang Rumah Sakit Apung. Seperti apa dan bagaimana? Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam Dialog Khusus. Bercita-cita menjadi dokter untuk membantu sesama. Di usia 32 tahun sudah mendapatkan gelar PhD dan mempunyai 4 gelar. Ahli bedah toraks, ahli bedah jantung, ahli bedah pembuluh darah, ahli bedah umum, dan semuanya diambil di Jerman. S1, S2, S3 di Jerman semuanya, Dok ya. Bagaimana, Dok, awal mula berkeinginan menjadi dokter? Ya, ini pengalaman pribadi saya ketika saya masih kecil. Adik saya berumur ya 1 tahun lebih muda dari saya. Ketika adik ini berusia setahunan, dia terserang penyakit yang sebenarnya untuk hari ini penyakit yang sepele, diare. Dia harus ke belakang puluhan kali per hari. Dan dengan demikian dia kehilangan cairan tubuh dan juga elektrolitnya. Karena kami tidak punya kemampuan untuk membawa adik ini ke dokter, karena kami berasal dari keluarga ekonomi lemah. Adik harus menegang nyawanya dalam pelukan ibu. Dan mama sangat terpukul untuk itu. Bertahun-tahun kemudian mama masih tetap merasakan kehilangan.
sebagai seorang opa saat ini dan sebagai seorang ayah dengan 3 anak, saya bisa merasakan perasaan seorang ibu yang harus kehilangan anaknya yang baru berusia setahunan, yang masih membutuhkan perlindungan dari beliau, tapi dia tidak dalam posisi sanggup memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh sang buah hati. Dan itu menggerakkan. Itu berbekas sampai bertahun-tahun setelah adik saya ini meninggal. Dan ketika dia menceritakan itu, tetap air matanya berlinang, dan saya merasakan kepedihannya. Ketika saya mulai beranjak besar, saya diam-diam berjanji di dalam diri saya ingin suatu hari menjadi seorang dokter, agar peristiwa ini jangan menimpa ibu-ibu lainnya. Saya akan berusaha, istilah saya, mengganti air mata kepedihan, air mata kesedihan yang meleleh di pipi seorang ibu dengan air mata kegembiraan. Dan dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang dokter, peristiwa ini benar-benar bisa saya alami dengan dokter share kami. Baik. Lulus SMA dengan prestasi gemilang, tapi masuk kuliah kedokteran sempat ditolak ya, Dok ya? Iya. Bagaimana akhirnya bisa sampai masuk fakultas kedokteran dan akhirnya menjadi dokter? Ya, saya harus kaitkan ini juga dengan iman saya ya. Saya setiap hari ketika saya kecil, sewaktu saya mengutarakan keinginan saya, cita-cita saya untuk menjadi seorang dokter di depan kelas, guru bertanya ke saya, dia mungkin tidak punya maksud apa-apa, tapi bagi saya itu sangat memukul. Kamu mau jadi dokter, kamu tahu enggak berapa biayanya? Dan seluruh kelas tertawa. Saya merasa malu, merasa minder. Saya kembali ke tempat duduk saya dan sambil menangis, saya melihat, ya, mungkin perkataan yang tepat saat itu untuk menggambarkan situasinya adalah, anak tak tahu diri, anak tak tahu diuntung, kata orang, sudah miskin, mau jadi dokter pula. Ada satu hal yang tidak diketahui orang, saya itu bercita-cita menjadi seorang dokter yang sekolah di Jerman. Hal ini tentu tidak bisa saya ungkapkan. Yang saya lakukan adalah setiap pagi sebelum sekolah mulai, saya sudah hadir di gereja. Bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, bertahun-tahun. Selalu saya hadir di gereja jam 6 pagi, saya sudah berdoa dan mengucapkan doa yang sama selalu. Saya mau menjadi seorang dokter yang sekolah di Jerman. Mungkin Tuhan bosan mendengar doa yang monoton ini. Langsung spesifik begitu ya, Dok? Ya, daripada minta sesuatu yang tidak masuk akal, tidak tahu diri, sudah dipenuhi aja permintaannya dia. Luar biasa. Jadi karena doanya bosan begitu Tuhan yang mendengarkannya. Kalau saya Dok. kaitkan dengan doa saya yang bertahun-tahun itu. Ada kejadian yang tidak masuk akal yang menyebabkan saya bisa sampai ke Jerman. Dan kuliah gratisan lagi. Kuliah gratis di Jerman ya, Dok ya? Ya. Dan itu dari mulai kapan gratisnya, Dokter? Saya sewaktu masih di student college itu belajar bahasa, penyetaraan ijazah, itu masih bayar 150 mark per semester. $1 itu 4 mark. Jadi artinya kalau 150 itu $37,5 bayarnya satu semester. Waktu itu sudah jadi dokter di Jerman, Belum. Dokter Lee. Setelah itu sudah menjadi, setelah selesai, Iya. 32 itu usia 32 sudah menyandang PhD. Ya. Setelah itu hidup di Jerman, punya Iya. istri di Jerman. Punya anak 2 di Jerman. Setelah itu memutuskan kembali Ya, ke Indonesia. ya. Kenapa, Dokter Lee? Sudah enak di sana, Dokter Lee? Iya.
Coba Anda bayangkan, kalau kita ini selalu hidup untuk diri kita sendiri, untuk kenyamanan diri kita sendiri, bagaimana dengan teman-teman, saudara-saudara kita yang lainnya? Bukankah ketika, bagi kami seorang dokter, ketika kami mengucapkan sumpah Hipokrates kami untuk menjadi seorang dokter, yang paling utama, yang harus diutamakan itu adalah kemaslahatan pasien-pasien. Dan oke, saya tidak mau mengatakan hidup kami tidak bahagia atau kami hidup berkekurangan di Jerman. Kami hidup berkelimpahan di Jerman. Ya. Segalanya ada. Tapi kalau di Jerman itu dokternya berkurang satu, tidak ada yang merasa. Ya. Sebaliknya kalau di Indonesia berkurang satu dokternya, itu akan sangat terasa. Ya. Seperti pepatah mengatakan, kalau berkurang dokter atau bertambah ada satu dokter di Indonesia, di Jerman, masuk tak genap, keluar tak ganjil. Tidak ada artinya. Nggak ada Tapi artinya. orang di saudara-saudara kita di Indonesia yang sangat membutuhkan sekali seorang tenaga, seorang dokter, tambah satu, kurang satu itu sangat berasa. Sampai hari ini sekalipun kita Masih masih tetap tetap berasa. berkekurangan dokter di Indonesia. Apalagi di zaman dulu ya Dokter Lee ya. Ya, Baik, kita akan jeda sebentar pemirsa. Pasti Anda lebih penasaran sama seperti saya bagaimana kiprah Dokter Lee dalam dunia kedokteran dan juga sosial. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus. Nah, kalau kita bicara tentang cita-cita, kalau Pak Andi dulu cita-citanya apa Pak Andi? Saya itu asli dari Pontianak. Jadi saya naik kapal seperti kapalnya Dr. Lee, kapal kayu dari Pontianak ke Semarang dengan ombak ya. Biasanya kapal tuh dari Pontianak hanya tarik lurus sampai di Semarang 38 jam. Kebetulan saya naik kapal itu 54 jam karena ada ombak besar. Nah, ketika saya sampai di Semarang, kami terus ke Yogyakarta. Ada kawan kami 4 orang. Kami bercita-cita, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur, tapi masa itu universitas masih sulit. Oh ya. Sehingga kami harus kuliah sampai usia yang lebih tinggi. Kami memutuskan untuk keluar dan untuk bekerja. Lalu terdamparlah di Semarang. Nah, pertama kali kami menjadi entrepreneur. Lalu terakhir ini kami coba-coba lagi ke profesional. Kembali lagi ke entrepreneur, tekan entrepreneur. Entrepreneur. Iya. Dan juga aktif di sosial, kegiatan sosial. Ya. Kalau Dokter Lee mulai aktif di kegiatan sosial kapan, Dokter? sejak saya pulang ke Indonesia, saya melihat dan merasakan perbedaan antara kita yang hidup di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta, dengan saudara-saudara kita yang berada di daerah timur. Ya. Kalau kita ke timur sana, katakanlah ke NTT, Maluku Utara, sampai kita ke Papua, saya merasa saya seolah-olah seperti berada di dunia lain, di negara lain. Sangat berbeda begitu. Sangat ya? berbeda. Infrastrukturnya, ekonominya, pendidikannya, semuanya sangat berbeda. Dan mereka itu adalah notabene saudara-saudara kita sendiri, sesama bangsa setanah air Indonesia. Kalau kita berbicara tentang kegiatan sosial, inti yayasan sosial membantu banyak masyarakat, dan juga ada Dokter Share, yayasan dokter peduli, organisasi non-profit juga yang membantu masyarakat. Begitu. Lalu tujuan dibentuknya Dokter Share ini apa, Dokter Lee? Ini Dokter Lee salah satu pendirinya juga ya? Dokter Share saya yang dirikan. Ya. Betul. Dokter Share adalah Dokter Lee yang mendirikan. Iya. Tujuannya apa, Dokter Lee? Seperti yang saya katakan di awal pembicaraan kita,
saya melihat perbedaan antara timur dan barat, di mana saya merasa saudara-saudara kita terutama yang di daerah timur sana, NTT, Maluku, Maluku Utara, sampai ke Papua, masih belum bisa merasakan secara optimal hasil kemerdekaan kita. Ya, walaupun kita di dalam sebuah negara kesatuan NKRI, tapi perbedaannya terasa nyata. Dan saya ingin berusaha dengan semua stakeholder menghadirkan sila kelima Pancasila kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingin saya bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa menghadirkannya. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, mengklaim saya lah yang paling berjasa untuk itu. Tidak, ini adalah suatu usaha bersama kita. Dan juga kita tidak boleh saling menyalahkan, seperti yang sangat terkenal yang pernah diucapkan oleh John Kennedy. Jangan tanya apa yang dapat negara lakukan bagimu, tapi tanya apa yang dapat kau lakukan bagi negaramu. Baik. Dan jangan hanya sampai bertanya. Kalau yang bertanya itu banyak sekali, itu banyak yang nyinyir. Banyak yang Pemerintah tanya. hendaknya seyogyanya melakukan ini, pemerintah hendaknya melakukan itu, inti hendaknya melakukan ini, inti hendaknya melakukan itu. Iya. Akunya sendiri cuma Betul. nyinyir. Dalam hal ini kami mengatakan, kami melihat ketimpangannya, dan kami punya kemampuan, seberapa kecil sekalipun partisipasi kami, itu adalah usaha kami untuk bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa yang lainnya membangun NKRI kita yang jaya, agar kita sebagai bangsa dalam percaturan politik dan kehidupan bernegara secara global, kita bisa hidup, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya. Kita adalah salah satu bangsa dan negara terbesar di dunia. Jangan lupakan itu. Betul. Dan kita harus ikut memainkan peran kita sebagai bangsa besar di dunia ini. Untuk itu kita harus bekerja sama, semua stakeholder, semua rakyat Indonesia, bangun NKRI kita. Betul. Dan ada kabar mengejutkan setelah itu. Karena keinginan membangun bangsa, akhirnya muncullah Rumah Sakit Apung yang digagas oleh Dr. Lee. Betul. Indonesia adalah negara perairan, negara kepulauan yang 64% lebih itu adalah laut. Dan tadi Dr. Lee bilang sangat banyak ketimpangannya. Bagaimana di pelosok-pelosok negeri Betul, kita, begitu. betul. Bagaimana Dr. Lee? Ini ada ide luar biasa. Rumah Sakit Apung, idenya dari mana, Dok? Awalnya berasal dari keinginan membantu saudara-saudara kita. Tidak lebih, tidak kurang, hanya itu. Kalau saya Tapi- boleh tanya, Dok, kesulitannya apa, Dok? Karena pertama ini kan pasti sulit sekali ya, belum ada contohnya begitu, dan dananya pasti sangat besar untuk membuat Betul, Rumah Sakit Ya, Apung. ya. Mbak Rizka. Rizka, Anda masih muda, Anda tahulah kalau orang itu jatuh cinta, Semua Ini persamaan dilakukan. Ya, Semua dilakukan. ini dimengerti oleh seluruh orang ya. ya, Begitulah saya mencintai bangsa dan negara kita. ya. Ini tidak bisa ditutup-tutupi dengan kata-kata klise. Orang melihat dengan tindakan saya bahwa saya itu cinta Indonesia, saya bangga sebagai Indonesia, dan sebagai orang yang cinta dan bangga akan keindonesiaan saya melakukan segala-galanya untuk Indonesia kita. Ya. Jadi apapun kesulitannya, bagaimanapun usahanya tetap maju terus. Kalau orang setengah-setengah itu bukan cinta yang sesungguhnya. Dan akhirnya menjadi rumah sakit apung swasta pertama di Indonesia. Dan Iya. sekarang sudah ada berapa kapal, Dokter? Kami sekarang, atau kita sekarang, karena Betul. kapal itu bukan milik kami, bukan Iya. milik saya, tapi sudah Milik dipersembahkan bersama, untuk ya. Indonesia.
kita akan punya 4 kapal. 4 Karena kapal. ada 2 kapal yang kami dapat disumbang, itu sedang direnovasi Baik. dan dijadikan rumah sakit apung. 4 kapal. 4 kapal apung Ya. milik Indonesia. Dan masih ada ide lain yang Bukan lebih gila 4 lagi. kapal apung milik Indonesia, 4 Milik- rumah sakit 4 apung milik rumah Indonesia. sakit apung Kalau milik kapal apung Indonesia. banyak. Ya, Dan ini rumah sakit. masih ada ide yang lain yang luar biasa. Apa itu pemirsa? Jangan kemana-mana, tetap Ya. bersama kami. Iya, Pak. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya langsung bertanya lagi tentang Rumah Sakit Apung. Ini pernah masuk di salah satu stasiun televisi dan akhirnya meledak seperti itu beritanya. Dan terharu, banyak sekali donasi-donasi yang masuk akhirnya menjadi RSA kedua gitu. Karena yang pertama ada Rumah Sakit Apung Dr. Lee yang pertama. Betul. Betul ya, setelah itu muncul banyak donasi akhirnya sampai 4 kapal. Kesulitannya apa, Dok? Untuk mungkin memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit apung ini. Ya, dari idenya, ketika ide awal dicetuskan, orang tidak percaya. Anda tahu apa gelar saya? Dokter ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, alias gila, GILA. Karena orang menganggap apa yang saya cita-citakan, apa yang menjadi visi saya itu tidak bisa diterapkan dalam kehidupan nyata kita. Tapi ketika ini berhasil dijadikan kenyataan, gelar GILA itu melekat di saya. Tapi konotasinya sudah berubah. Positif. Positif. Kalau tadinya GILA-nya itu dalam pengertian orang yang dengan gangguan jiwa, Ya. bermimpi di siang hari bolong, membangun istana di awang-awang. Sekarang ternyata bisa Ya. dengan penuh kepercayaan, dengan doa dan pengorbanan. Dan saya harus bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh anggota kami, anggota Dr. Share, yang percaya kepada papi mereka bahwa apa yang diimpikan ini, yang kelihatannya seolah-olah tidak mungkin, tapi bisa dilaksanakan. Tanpa mereka, impian saya akan tetap merupakan sebuah impian. Tapi karena mereka percaya dan mereka mau tanpa bertanya, mungkinkah ini? Mungkinkah ini? Tapi mereka melakukannya dengan penuh semangat, jadilah barang ini. Ya. Dan kalau tadi Dr. Lee bilang Indonesia ini kan sangat luas. Ya. Ketimpangannya sangat Ya. besar. Apalagi Indonesia selain kepulauan, banyak laut dan juga pulaunya itu 17.000 lebih. Betul. Dan masyarakatnya tersebar di antara pulau-pulau itu. Nah, ada ide tadi, mohon maaf, ada ide yang luar biasa menurut saya. Selain rumah sakit apung, setelah itu Dr. Lee menggagas flying doctor. Dokternya terbang langsung menuju ke pedalaman. Karena Indonesia itu kan banyak gunung, perbukitan, masyarakat masih tinggal di tengah hutan, begitu. Wow, ini ide yang luar biasa, Dr. Lee. Ya. Idenya dari mana, Dok? Di samping besar negara kita, juga perbedaannya luar biasa. Pulau-pulau kecil itu penduduknya sedikit, jarang atau susah kita mencapai mereka. Di lain pihak, di pulau-pulau besar, ambillah contoh yang paling ekstrim, Pulau Papua. Papua. Ya. Ya, itu Pulau Papua bagiannya kita saja, itu kira-kira 3,5 kali luasnya Pulau Jawa. Ya. Kalau Pulau Jawa penduduknya 160 juta, Papua itu penduduknya 3 sampai 5 juta orang. Tidak ada yang tahu secara pasti karena bagaimana menghitungnya.
saya sudah pernah berkali-kali ke Papua, naik turun gunung di sana, dan pernah saya tersesat di sana. Itu Kalau di pedalaman seperti Iya. itu, dokter, biasanya masalah terberatnya itu apa sih untuk masyarakat di sana? kalau kita di sini kemana-mana, kalau di Jakarta ada bajai, ada taksi, ada Transjakarta. Kalau di sini juga ada taksi juga, ada tidak ada sepeda motor. Di sana buru-buru naik sepeda motor, jalannya tidak ada. Jalan saja tidak Jalannya ada. tidak ada. Bagaimana fasilitas kesehatan mau ada begitu? Tapi kita diberi tugas, entah itu oleh PBB, dalam piagam PBB ada termaktub, dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan 29-nya juga ada, kita itu berhak untuk hidup layak sebagai seorang manusia. Inilah hak asasi manusia. Ya. Hak asasi manusia ini termaktub di dalamnya, kita tuh bisa saja menjadi sakit, itu hak setiap orang untuk menjadi sakit, tapi di lain pihak kita tuh juga punya hak untuk mendapatkan Fasilitas pelayanan. kesehatan. Ya. Kalau negara masih belum bisa memberikan sanggup hadir, Dokter Lee ada. kita semua wajib. Dokter Share Ya. ada. Ya, Betul. dokter Lalu, syarada. kontribusi dari INTI untuk Dokter Share ini apa, Pak Andi? Ya, saya tahun yang lalu begitu mendengar dari kawan-kawan kami INTI di Jakarta bahwa dalam pelayanan kesehatan Dr. Shell di Indonesia Timur dulu tenggelam kapalnya. Iya. 2 hari kemudian saya telepon Dr. Lee. Begitu saya telepon, Dr. Lee banyak cerita tentang kisah daripada kapal itu. Kami terus terang terharu. Lalu kami juga punya inisiatif bagaimana Dr. Lee ini dikasih satu rekod, ya, penghargaan Museum Rekod Dunia Indonesia, MURI. Nah, ketika saya bicara dengan pihak MURI, Pak Jaya bilang akan diberikan dengan hati. Nah, ketika itu lalu terjadilah kami adakan Zoom meeting antara Dr. Lee, Pak Jaya, saya, terus banyak sekali kawan-kawan supaya kisahnya yang luar biasa ini, tokoh Indonesia di sosial kemanusiaan, supaya bisa dibukukan. Nanti moga-moga dokter-dokter muda banyak yang terinspirasi. Nah, karena itulah tercetus oleh kami, ya kami buatkan buku. Nah, Buku. Nah, ya, ini adalah pemirsa, ini adalah buku yang saya pegang ini. betul. Buku Dr. Lee Rumah Sakit Apung yang ditulis oleh Pak Andi. Ya. Pak Andi, kalau boleh saya tanya, bagaimana rasanya menulis buku ini dan berapa lama ini buku ini? Terharu, jadi? karena kan semuanya terharu ya. Luar biasanya adalah Dr. Lee. Di dalam menulis buku juga dibantu timnya dari Dr. Lee, di mana ada data-data, di mana ada foto-foto ya. Nah, karena itu dalam penulisan ini butuh waktu 3 bulan. Nah, sehingga terciptalah satu buku yang cukup representatif. Kalau Iya. Dr. Lee, bagaimana rasanya ditulis ini lengkap di sini, mulai dari lahir sampai sepak terjangnya dalam dunia kedokteran, dunia sosial. Bagi saya suatu perasaan yang sangat aneh ketika saya harus memberikan penilaian tentang diri saya sendiri sesudah saya membaca buku ini, karena itu ada di depan penilaian saya tentang buku ini, sesuatu yang aneh. Menceritakan tentang diri sendiri ya. 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 Saya tidak akan menggunakan kata-kata klise yang mengatakan apa yang kami lakukan, apa yang telah pernah saya kerjakan ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Maaf kalau saya mengatakan demikian, saya bukan merendahkan diri, tapi saya menghina teman-teman saya yang telah membuat segala hal ini bisa terjadi. Saya tidak menghargai pengorbanan keluarga saya, istri dan anak-anak saya.
Saya harus mengatakan apa yang telah dicapai oleh Dr. Sher memang merupakan suatu prestasi ya, yang sekarang tidak hanya dikenal secara nasional, tapi dunia internasional juga sudah meliriknya. Terkenal. Baik, menurut saya buku ini sangat menarik dan juga inspiratif seperti itu. Baik, pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami dan ada Dr. Lee dan juga Pak Andigo di sini. Kalau tadi kita berbicara tentang Rumah Sakit Apung ada 4 sekarang. Nah, ini semuanya beroperasi di bagian mana saja, Dok? NKRI dari ujung barat sampai ujung ujung, ke timur, dari utara sampai ke selatan. Baik, kalau flying dokternya ini beroperasi di mana, Dr. Nah, Lee? inilah keunikan negara kita. Dari jumlahnya sudah 17.500 sekian. Betul. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau pulau besar kita, katakanlah kita ambil contoh ekstremnya Papua, itu sama besar atau lebih besar daripada Jerman itu. Bayangkan, penduduknya antara 3 sampai 5 juta. Penduduk Jerman lebih dari 80 juta. Bayangkan betapa sedikit penduduknya di sana. Itu ke satu. Kedua, transportasinya bagaimana? Infrastrukturnya. Ya. Saya pernah hidup di tengah hutan Papua itu. Berapa lama, Dokter Lee, di Beberapa sana? minggu. Beberapa minggu Ya. untuk memberikan fasilitas pelayanan kesehatan. Ya. Jadi berulang kali. Berulang Datang, kali. diam di sana, dan pernah saya tercecer. Kalau tercecer itu artinya bukan berjemaah di tengah hutan. Sendiri. Ada satu lagi teman. Baik, berdua. Berdua. Tapi di tengah hutan Papua. Iya. Dan itu ekstrim. Ekstrim. Berarti untuk flying dokter untuk sementara ini apakah fokus di Papua begitu? Oh tidak, kami akan datang ke daerah-daerah di mana kapal tidak bisa merapat. Kalau dulu di zamannya Nabi Nuh, kapal turun dari darat masuk ke air kan. Dan sekarang di zaman now ini, kapal itu tetap tidak bisa dari air naik ke puncak gunung. Betul. Untuk ke gunung, kami menggunakan jasa pesawat perintis. Kami terbang dari pesisir ke, tadi ada gambarnya di Hitadipa. Kami bisa mendarat di sana, lalu meneruskan perjalanan dengan sepeda motor sampai ke tempat yang tidak bisa dilalui sepeda motor. Turun dari sana, jalan kaki jalan menuju dengan lokasi. tenaga 1 TM, 1 tenaga manusia. Bukan kalau kita mobil kita menggunakan satuan horsepower, tenaga kuda. Ini tenaga manusia, alias 2 kaki. Kalau Dokter Sher ini, Rumah Sakit Apung dan juga Flying Dokter semuanya free, gratis untuk masyarakat. Gratis. Dan itu dananya dari mana, dokter? Mbak Rizka, kata orang Jakarta, kalau mau mencabut bulu kodok, dari mana kodok itu tidak punya bulu? Kita mau mengambil uang dari mereka, mereka tidak punya uang. Iya. Ya, apanya mau diambil? Iya. Ya, dan itu tidak sesuai dengan hati nurani kita. Ya, sudah mereka hidup dengan kondisi yang jauh berbeda dengan kondisi kita yang kita kenal di kota-kota besar di Pulau Jawa ini. Lalu kita tega pula meminta uang dari mereka. Oh, semuanya gratis untuk masyarakat. Gratis. Rumah Sakit Apung dan juga Flying Dokter itu semuanya gratis dan pengeluarannya semuanya dari donatur. Iya, kami hidup dari donatur. Baik, Dokter Lee sebagai aktivis sosial dan juga dokter yang mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat,
mungkin saya bisa minta closing statement-nya, hal yang paling berkesan dan juga pesannya untuk masyarakat. Silakan. Kalau boleh saya minta sedikit waktu. Banyak orang menyarankan ke saya ambil BPJS. Kedengarannya masuk akal kan? Ya. Masuk akal sekali. Saya menjawab begini. Kami melayani saudara-saudara kita suku anak dalam di Jambi. Kami melayani saudara-saudara kita suku laut yang hidupnya di atas sampan. Ya. Kami melayani saudara-saudara kita suku-suku di Papua, antara lain suku Korowai yang hidupnya yang rumahnya di atas pohon-pohon. Saya mau bertanya, yang di Jambi suku anak dalam, di mana alamatnya? Tidak ada. Yang hidup di atas sampan, di mana alamatnya? Tidak ada. Iya. Yang hidup di atas pohon, di mana Nggak ada. alamatnya? Tidak ada alamat. Nggak ada KTP. Adakah KTP-nya? Tidak ada. Tidak ada KTP, punya BPJS. Tidak. Tidak punya. Jadi daripada susah-susah, Ya. lebih baik. Nah, ini sekarang saudara-saudara kita yang hidup di atas kapal ini, Iya. apakah mereka itu semuanya orang Indonesia? Saya sudah coba mencari literatur tentang orang-orang ini. Mereka itu tertulis di dalam literatur yang bisa saya baca. Ya. Saya mencari mereka itu 2 tahun lebih untuk mencari tahu di mana mereka bisa diketemukan. Itu 1000 tahun sebelum Masehi, mereka itu sudah berlayar di daerah sekitar Riau Kepulauan. Itu literatur yang pernah saya baca. Dan akhirnya ketemu. Ketemu sampai hari ini kami masih tetap melayani mereka. Kami ada kontak dengan mereka dan kami sudah bersahabat. Oh, luar Ya. biasa. Apakah mereka itu WNI? Kalau WNI, mana surat? Tidak ada. KTP-nya. KTP-nya nggak ada. Iya. Kalau mereka itu bukan WNI, mereka itu manusia. Iya. Mereka tinggal juga di Indonesia. Ya. Apakah mereka tinggal di Indonesia? Kita nggak tahu. Mereka itu berlayar sampai ke utara, sampai ke Ya. Thailand, sampai ke Vietnam. Dan kalau kita ke arah timur lagi, Iya. di Sulawesi sana, kita bisa ketemu juga saudara-saudara kita yang hidupnya di selatan, di Filipina Selatan. Dan tadi ada pertanyaan juga, kalau tidak salah, ingat saya, apakah kami hanya membantu orang-orang Indonesia? Ketika ada badai di Filipina, kami juga melayani di Filipina. Kita bersaudara sebagai sesama manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Luar biasa. Berarti kiprah Dr. Share ini bukan hanya di Indonesia saja, Ya. tapi sudah ke luar negeri, Ya. ke internasional untuk Ya, membantu sesama, begitu ya Dr. Lee. Lalu Pak Andi, sebagai seorang pebisnis besar, tokoh masyarakat juga di Jawa Tengah, nah masih mau belusukan datang untuk memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat. Apa yang berkesan Pak Andi selama melakukan kegiatan sosial? Ya, kita yang paling terasa ya kalau kita ke rumah jompo itu terasa sekali. Pernah satu kali di tahun baru Imlek, saya ke satu rumah jompo, setelah acara selesai, satu orang tante-tante pegang tangan saya. Karena waktu itu Cap Ngome, orang Tionghoa itu ada tahun baru Imlek sampai Cap Ngome. Tante itu mengatakan, Pak Andi, saya kepingin makan kue keranjang. Nah, ketika itu sudah Cap Ngome, kue keranjang susah cari lagi. Iya. Nah, tapi karena saya memberani diri, bilang iya tante, besok pagi saya kirim ya. Nah, setelah saya pulang dari panti jompo itu, saya berpikir saya harus beli di mana. Akhirnya saya kerahkan seluruh teman-teman di inti supaya cari kue keranjang. Untung dapat. Nah, waktu kami kirim besok pagi, kata pengurus jompo itu, tante Iya. ini, Mm-mm. paginya harus senam, makan pagi dan sebagainya. Dia nggak Iya. mau. Dia tunggu di depan pintu. Oke. Tunggu kue keranjang. Oke. Untung kalau dia datang. Nah, ini yang membuat kami terharu. Iya. Nah, juga ketika kami bagi beras, bagi sembako, kami menyaksikan ada yang sampai keluar air mata,
juga ada yang dalam hati mereka mengucapkan, ya kita udah jelas bahwa itu sangat bermanfaat. Betul. Yang terakhir ini kami ke Pekalongan pada waktu itu bulan puasa, kami memberikan beras, masker, memberikan angpau ya. Itu mereka mengatakan rumahnya udah kena rob, banjir ya, adanya uang sekian, itu kami bisa untuk 2 minggu. Jadi Pak Andi ini adalah salah satu tokoh masyarakat yang ceritanya beliau banyak sekali karena turun langsung ke lapangan Ya, begitu ya. Baik, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis dan saya sangat berterima kasih atas waktunya, kedatangannya. Dr. Lee, terima kasih sekali Ya, sudah terima mampir kasih. di iNews TV. Pak Andi, terima Ya, terima kasih kasih. sekali sudah share kepada kami. Dan pemirsa, berakhirlah sudah dialog khusus kita kali ini. Saya Rizka Nova pamit undur diri. Sampai jumpa dalam dialog khusus berikutnya. Terima kasih Ya, sekali rasanya. terima kasih.